Assalamualaikum. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Zea. Teman-teman semua, tetap semangat belajarnya ya, bersama saya dalam Study with Zea. Siklus adalah serangkaian proses yang dimulai dari suatu keadaan awal dan berakhir pada keadaan yang sama dengan keadaan awalnya. Nah, agar dapat melakukan usaha terus-menerus, suatu sistem itu harus bekerja dalam satu siklus. Nah, di dalam termodinamika ini ada banyak siklus. Nah, namun siklus yang akan dibahas lebih lanjut yaitu siklus Carnot, siklus Otto, dan juga siklus Bessel. Nah, yang pertama adalah siklus Carnot. Siklus Carnot adalah proses termodinamika yang dialami pada suatu sistem mesin Carnot. Nah, untuk proses siklus Carnot dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, jadi pada gambar siklus Carnot itu terdiri dari 4 proses, yaitu 2 proses adiabatik dan 2 proses isotermal. Mesin ini bekerja secara reversibel atau bolak-balik. Tahap siklus Carnot itu ditunjukkan sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama yaitu proses A ke B merupakan pemuaian isotermik pada suhu T1. Nah, dalam proses ini gas menyerap kalori Q1 dari tandan bersuhu tinggi T1 dan melakukan usaha W dari A ke B, di mana semua kalori diubah menjadi usaha karena tidak terjadi perubahan suhu. Kemudian proses BC adalah pemuaian adiabatik. Pada proses ini suhu gas turun dari T1 menjadi T2 dan volume mengembang dari V2 ke V3 dengan melakukan usaha W BC. Kemudian proses CD merupakan proses pemampatan isotermik pada suhu T2. Dalam proses ini gas melepas kalori Q2 ke tandon suhu rendah T2 dan volume menyusut dari V3 ke V4 dengan dikenai usaha. Kemudian yang terakhir ada proses D ke A merupakan proses pemampatan adiabatik. Pada proses ini tekanan bertambah besar sehingga mengakibatkan suhu naik dari T2 ke T1. Dalam proses ini gas melepas kalori Q2 ke tandon suhu rendah T1 dan volume menyusut dari V3 ke V4 dengan dikenai usaha. Nah, selanjutnya ada siklus Otto. Siklus Otto adalah siklus termodinamika ideal yang menggambarkan fungsi mesin piston, pengapian percikan khas. Ini adalah siklus termodinamika yang paling umum ditemukan di mesin mobil. Nah, untuk proses siklus Otto dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jadi prosesnya dalam siklus Otto ini yang pertama, proses dari A ke B dan B ke D merupakan proses adiabatik. Kemudian proses dari B ke C dan D ke A adalah proses isohorik. Nah, untuk Q1 adalah kalori yang diterima sistem dan Q2 adalah kalori yang dilepas sistem. Nah, selanjutnya yang ketiga ada siklus Bessel. Siklus Bessel adalah siklus ideal untuk mesin torak pengapian kompresi yang pertama kali dinyatakan oleh Rudolf Diesel pada tahun 1890. Nah, untuk proses siklus Bessel ini menggunakan 2 proses adiabatik, sebuah proses isobarik dan sebuah proses isokorik, dan untuk prosesnya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, untuk prosesnya ini pada gambar dapat terlihat bahwa proses A ke B dan C ke D merupakan proses adiabatik. Kemudian proses dari B ke C adalah proses isohorik. Nah, untuk proses B ke A adalah proses isobarik. Sedangkan untuk Q1 adalah kalori yang diterima dan Q2 adalah kalori yang dilepas sistem. Nah, perbedaan antara siklus Bessel dan Otto adalah penambahan panas pada tekanan tetap. Karena alasan inilah siklus Bessel kadang disebut siklus tekanan tetap. Mesin kalor adalah suatu alat yang menggunakan kalor atau panas untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, mesin kalor ini memiliki 3 ciri utama, yaitu yang pertama,
Kalor dikirimkan ke mesin pada temperatur yang relatif tinggi dari suatu tempat yang disebut reservoir panas. Yang kedua, sebagian dari kalor input digunakan untuk melakukan kerja oleh working substance dari mesin, yaitu material dalam mesin yang secara aktual melakukan kerja. Nah, contohnya di sini adalah campuran bensin dengan udara dalam mesin mobil. Nah, yang ketiga, sisa dari kalor input heat dibuang pada temperatur yang lebih rendah dari temperatur input ke suatu tempat yang disebut reservoir dingin. Jadi, mesin kalor panas harus ada reservoir panas sebagai sumber energi. Ada sistem yang melakukan kerja, lalu reservoir dingin yang suhunya lebih rendah sebagai tempat kalor itu dilepaskan sisanya. Nah, ada skema dari mesin kalor. Jadi skemanya ini seperti gambar berikut. Nah, reservoir panas itu tempat masuknya kalor. Kemudian Q-in adalah kalor yang tinggi yang menyatakan besarnya kalor yang masuk. Kemudian ada mesin kalor, yaitu mesin yang melakukan kerja. Dan juga ada Q-out atau kalor yang rendah, menyatakan besar kalor yang dibuang atau tempat keluar sisanya. Nah, untuk usaha dalam mesin kalor ini, ketika sebuah sistem melakukan proses siklus, maka tidak terjadi perubahan energi pada sistem. Jadi energi dalam perubahannya itu konstan. Nah, mesin kalor ini memiliki efisiensi, yaitu untuk rumusnya dilihat pada usaha total mekaniknya itu yang dilakukan mesin dalam siklus, ditunjukkan bahwa W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Nah, dari rumus itu berdasarkan efisiensi. Jadi efisiensi mesin kalor berdasarkan rasio usaha dapat dinyatakan sebagai eta sama dengan W dibagi Q1 dikali 100%. Nah, berdasarkan hubungan W sama dengan Q1 dikurangi Q2, maka efisiensi mesin kalor juga dapat dinyatakan dengan persamaan eta sama dengan Q1 dikurangi Q2 dibagi Q1 dikali 100%, sehingga menjadi eta sama dengan 1 dikurangi Q2 dibagi Q1 dikali 100%. Dengan eta sama dengan efisiensi mesin Carnot, Q1 merupakan kalor masuk atau kalor pada suhu tinggi, dan Q2 adalah kalor keluar atau kalor pada suhu rendah. Untuk mesin kalor Carnot ini terbagi menjadi dua, yaitu mesin pendingin Carnot dan juga mesin pemanas Carnot. Nah, pertama kita akan membahas tentang mesin pendingin Carnot. Jadi, mesin pendingin Carnot atau refrigerator merupakan peralatan yang bekerja berdasarkan aliran kalor dari benda dingin ke benda panas dengan melakukan usaha pada sistem. Jadi, mesin pendingin ini bekerja secara terbalik. Jika misalnya mesin kalor itu mengambil kalor dari reservoir panas dan melepaskannya ke reservoir dingin, maka mesin pendingin ini melakukan operasi sebaliknya. Nah, contoh dari mesin pendingin ini ada kulkas dan juga ada AC. Nah, untuk skema mesin pendingin dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi ini skemanya diambil langsung dari aplikasinya, yaitu contohnya bendanya itu kulkas. Nah, di sini kalor yang berasal dari ruang dalam kulkas atau reservoir bersuhu rendah Q1 disedot oleh mesin. Kemudian kalor tersebut dibuang keluar dari kulkas atau reservoir bersuhu tinggi Q2. Nah, agar kalor tersebut dapat berpindah dari suhu rendah ke suhu tinggi atau dari T1 ke T2, maka diperlukan kerja yang dilakukan oleh mesin atau W. Nah, untuk efisiensi mesin pendingin. Nah, usaha yang dibutuhkan untuk menjalankan mesin pendingin dapat dihitung dengan menggunakan persamaan, yaitu W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Nah, berdasarkan rumus usaha tersebut didapat koefisiensi daya guna yang secara matematis dituliskan sebagai berikut, yaitu Kp sama dengan Q2 dikurang W, maka Q2 sama dengan Q1 dikurang Q2, yaitu didapat untuk Q1 dan Q2 nya dari rumus usaha tadi ya. Maka sama dengan dinyatakan dalam suhu, yaitu T2 sama dengan T1 dikurang T2. Nah, dengan Kp sama dengan koefisien daya guna, Q1 merupakan kalor yang diberikan pada reservoir suhu tinggi, kemudian Q2 adalah kalor yang diserap pada reservoir suhu rendah, kemudian W merupakan usaha yang diperlukan, T1 merupakan suhu pada reservoir tinggi, kemudian T2 adalah suhu pada reservoir rendah. Nah, selanjutnya yang kedua ada mesin pemanas Carnot. Nah, menurut hukum kedua termodinamika, tidak ada mesin kalor yang dapat memiliki efisiensi secara 100%. Karena hal tersebut, Serdi Carnot mengembangkan mesin kalor dengan efisiensi maksimum yang masih memenuhi hukum kedua termodinamika.
mesin Carnot itu disebut dengan mesin Carnot. Nah, mesin Carnot itu sendiri adalah mesin ideal yang memiliki efisiensi tertinggi di mana bergerak sesuai dengan siklus yang dinamakan dengan siklus Carnot. Untuk skema dari mesin pemanas Carnot ini dapat dilihat sebagai berikut. Jadi, siklus Carnot yang merupakan dasar mesin ideal, yaitu mesin yang memiliki efisiensi tertinggi dan selanjutnya disebut dengan mesin Carnot. Selama proses mesin ini, sistem menerima kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Nah, untuk efisiensinya, siklus Carnot yang terjadi pada mesin Carnot berlaku hubungan W sama dengan Q1 dikurangi dengan Q2. Nah, berdasarkan rasio usaha tersebut, eta sama dengan W dibagi dengan Q1 sama dengan Q1 dikurangi Q2 dibagi Q1 dikali 100%. Nah, untuk siklus Carnot ini berlaku hubungan Q1 dibagi Q2 sama dengan T1 dibagi T2. Sehingga efisiensi mesin Carnot dapat dinyatakan dengan eta sama dengan 1 dikurangi T2 dibagi T1 dikali 100%. Dengan eta sama dengan efisiensi mesin Carnot, T1 sama dengan suhu reservoir tinggi dan T2 adalah suhu reservoir rendah. Cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.